Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Tersembunyi di sudut-sudut terpencil dunia, berdiri megah kuil-kuil kuno yang menyimpan rahasia peradaban masa lalu. Dari pilar gantung yang menantang gravitasi, hingga struktur yang menghilang di bawah air laut. Bangunan-bangunan suci ini mengungkap teka-teki yang tak bisa dipercaya. Kecanggihan arsitekturnya membuka jendela yang jauh melampaui pemahaman modern. Namun, di balik keindahan yang memukau, tersimpan kisah-kisah gelap tentang pengorbanan manusia dan ritual misterius. Di kuil Quetzalcoatl, penemuan sisa-sisa lebih dari 100 manusia di bawah kuil mengungkap praktik pengorbanan yang mengerikan. Sementara di kuil Stamberswar Mahadev, fenomena alam yang luar biasa menyebabkan kuil ini menghilang dan muncul kembali secara teratur, menciptakan ilusi yang hingga kini belum terpecahkan oleh ilmu pengetahuan. Dalam video kali ini kita akan membahas untuk kalian 20 kuil tersembunyi paling misterius di dunia, mengungkap keajaiban arsitektur, fenomena alam yang tak terjelaskan, dan legenda-legenda misterius yang menyelimuti tempat-tempat sakral ini. Tapi sebelum masuk ke inti video, seperti biasa kita ingetin kalian jangan lupa like dan subscribe supaya channel sederhana ini tetap bisa memberikan manfaat kepada semua orang. Bait Suci Salomo. Bait Suci Salomo, juga dikenal sebagai Bait Suci pertama, merupakan struktur keagamaan yang misterius dan megah dalam sejarah Yahudi kuno. Dibangun pada abad ke-10 sebelum Masehi di Yerusalem, tepatnya di Gunung Moria oleh Raja Salomo atau yang juga dikenal sebagai Nabi Sulaiman dalam agama Islam. Bangunan ini menjadi pusat ibadah utama bagi umat Yahudi dan simbol kehadiran ilahi di dunia. Konstruksi Bait Suci ini dimulai pada tahun 966 sebelum Masehi dan selesai pada tahun 960 sebelum Masehi, memakan waktu sekitar 7 tahun. Bangunan megah ini memiliki ukuran yang mengesankan dengan panjang sekitar 27,4 meter, lebar sekitar 9,1 meter, dan tinggi sekitar 13,7 meter. Interior Bait Suci terbagi menjadi beberapa bagian penting, termasuk ruang kudus yang berisi mezbah dupa, meja roti sajian, dan kandil-kandil serta ruang Maha Kudus yang menjadi tempat penyimpanan tabut perjanjian. Kemegahan Bait Suci Salomo terlihat dari bahan-bahan berkualitas tinggi yang digunakan dalam konstruksinya. Seluruh bagian dalam bangunan dilapisi dengan kayu cedar impor, kemudian dilapis lagi dengan emas murni, menciptakan pemandangan yang memukau dan mewah. Arsitek utama pembangunan Bait Suci ini adalah Huram, seorang keturunan Venesia dan suku Naftali yang memadukan keahlian arsitektur Venesia dengan tradisi Yahudi. Bait Suci ini juga dilengkapi dengan pelataran luas untuk korban bakaran dan pembasuhan kaki, serta serambi dengan pilar-pilar besar yang menuntun ke ruang kudus. Pencahayaan ruang kudus diperoleh dari lilin dan sinar yang masuk melalui jendela-jendela tinggi, sementara ruang Maha Kudus sengaja dibuat sangat gelap untuk menambah kesan sakral dan misterius. Meskipun Bait Suci Salomo telah hancur sejak lama, keberadaannya terus menjadi subjek penelitian dan spekulasi. Situs yang diyakini sebagai lokasi Bait Suci ini yaitu Bukit Bait Suci di Yerusalem, yang kini menjadi area yang sangat sensitif secara religius dan politis. Penemuan arkeologis terbaru di sekitar area ini mengungkap beberapa artefak yang mungkin terkait dengan era Bait Suci Salomo. Pada Juli 2021, tim arkeolog menemukan benteng dan artefak yang dikaitkan dengan Bait Salomo di kota Daud, Yerusalem. Penemuan ini termasuk sisa-sisa dinding yang masih berdiri yang diperkirakan melindungi kota kuno selama zaman Raja-Raja Yehuda. Temuan ini menggembarkan dunia arkeologi, bahkan membuat seorang arkeolog Israel, Philip Foucault Safovic, menitikan air mata saat menyadari signifikansi penemuannya. Madain Saleh. Madain Saleh yang terletak di wilayah Al-Ula, Arab Saudi, merupakan situs arkeologi yang menakjubkan dan diakui sebagai warisan dunia UNESCO pertama di negara tersebut. Situs ini terletak di tengah gurun yang luas, sekitar 22 km dari kota Al-Ula, dan mencakup area yang luas dengan lebih dari 100 makam dan struktur kuno yang dipahat langsung ke dalam formasi batu pasir. Keberadaannya menjadi bukti keberadaan peradaban Nabatea, sebuah peradaban kuno yang menguasai rute perdagangan antara Arabia,
Mesir, dan Mediterania sekitar abad ke-1 Masehi. Kompleks ini tidak hanya menampilkan makam, tetapi juga kuil, tempat pemujaan, dan sistem hidrolik yang canggih menunjukkan tingkat kecerdasan dan keterampilan teknik yang tinggi dari masyarakat Nabatea. Struktur-struktur di Madain Saleh dipahat dengan presisi yang luar biasa, dengan detail ornamen yang rumit dan ukiran yang menggambarkan simbol-simbol keagamaan dan budaya Nabatea. Beberapa makam memiliki fasad yang menjulang setinggi lebih dari 15 meter dengan pahatan yang menyerupai elemen arsitektur klasik seperti pilaster, kapitel, dan padimen. Salah satu makam yang paling terkenal adalah Qasr Al-Farid yang berarti istana yang terasing, karena letaknya yang terisolasi dan belum sepenuhnya selesai dipahat. Makam ini memberikan gambaran tentang teknik pahatan batu yang digunakan oleh para pengrajin Nabatea, yang memulai pekerjaan mereka dari atas ke bawah. Proses pembangunan struktur ini membutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang geologi dan teknik konstruksi, mengingat kerasnya material batu pasir dan kondisi lingkungan gurun yang ekstrim. Keheningan dan isolasi Madain Saleh menambah aura misterius situs ini. Lokasinya yang terpencil di tengah gurun, dikelilingi oleh formasi batu yang dramatis dan hamparan pasir yang luas, menciptakan atmosfer yang hampir surga. Namun, di balik keindahannya, situs ini menyimpan banyak teka-teki yang belum terpecahkan. Misalnya, bagaimana peradaban Nabatea mampu membangun struktur yang begitu megah tanpa alat-alat modern, atau apa yang sebenarnya fungsi dari beberapa ruangan dan lorong yang ditemukan di dalam kompleks. Selain itu, keberadaan sistem air yang canggih, termasuk sumur dan saluran air, menunjukkan bahwa masyarakat Nabatea memiliki pemahaman yang mendalam tentang manajemen sumber daya air di lingkungan yang gersang. Hal ini mengungkap tingkat kecanggihan peradaban mereka yang mungkin belum sepenuhnya dipahami. Kuil Quetzalcoatl. Kuil Quetzalcoatl yang terletak di Meksiko merupakan salah satu situs arkeologi paling misterius di dunia. Kuil ini didedikasikan untuk Quetzalcoatl, dewa ular berbulu yang dianggap sebagai salah satu dewa paling penting dalam mitologi Mesoamerika. Struktur kuil ini dibangun dengan presisi arsitektur yang tinggi, menampilkan ukiran-ukiran rumit yang menggambarkan dewa-dewa dan simbol-simbol keagamaan. Kuil ini tidak hanya menjadi pusat kegiatan keagamaan, tetapi juga menjadi saksi bisu dari praktik-praktik ritual yang dilakukan oleh peradaban kuno, termasuk pengorbanan manusia. Penemuan sisa-sisa lebih dari 100 manusia di bawah kuil ini pada tahun 1980-an mengungkap sisi gelap dari kemegahan kuil tersebut. Penemuan arkeologis di kuil Quetzalcoatl menunjukkan bahwa pengorbanan manusia merupakan bagian integral dari ritual keagamaan suku Meksiko kuno. Sisa-sisa manusia yang ditemukan diyakini sebagai korban persembahan kepada para dewa, sebuah praktik yang dianggap penting untuk menjamin keberhasilan panen dan kemenangan dalam peperangan. Analisis tulang belulang dan artefak yang ditemukan di situs tersebut mengindikasikan bahwa korban-korban ini mungkin berasal dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk tawanan perang dan anggota masyarakat sendiri. Praktik ini mencerminkan keyakinan yang mendalam bahwa pengorbanan manusia adalah cara untuk menjaga keseimbangan kosmik dan memastikan kelangsungan hidup komunitas. Kuil Quetzalcoatl juga menimbulkan pertanyaan tentang seberapa luas praktik pengorbanan manusia dilakukan di tempat-tempat suci lainnya di Mesoamerika. Beberapa situs arkeologi lain seperti kuil mayor di Tenochtitlan dan piramida matahari di Teotihuacan juga menunjukkan bukti-bukti serupa. Namun, kuil Quetzalcoatl menunjukkan karena kompleksitas dan skala pengorbanan yang dilakukan. Struktur bawah tanah kuil ini yang mencapai kedalaman lebih dari 20 meter menunjukkan bahwa ritual-ritual ini dilakukan secara teratur dan dalam skala besar. Hal ini mengungkap bahwa kuil ini bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga pusat kekuasaan dan kontrol sosial yang mengatur kehidupan spiritual dan politik masyarakat kuno. Kuil Kamakhya. Kuil Kamakhya yang terletak di puncak Bukit Nilachal di Guwahati, Assam, India, adalah salah satu situs paling sakral dalam tradisi Hindu dan pusat penting bagi praktik Tantra. Kuil ini didedikasikan untuk Dewi Kamakhya, sebuah manifestasi dari Dewi Sakti yang melambangkan kekuatan feminin dan kreativitas alam semesta.
Menurut mitologi Hindu, kuil ini merupakan salah satu dari 51 sakti pitas, yaitu tempat-tempat di mana bagian tubuh Dewi Sati, istri Dewa Siva, jatuh setelah kematiannya. Di lokasi ini diyakini bahwa rahim Dewi Sati jatuh, menjadikannya simbol energi feminin dan kesuburan yang kuat. Selain itu, kuil ini juga menjadi pusat penting bagi kajian budaya dan sejarah India karena perannya dalam perkembangan agama Tantra yang menggabungkan elemen-elemen spiritual dan ritualistik. Secara arsitektural, kuil Kamakya mencerminkan gaya khas Assam dengan struktur kubah berbentuk sarang lebah yang dikenal sebagai Sikara. Kuil ini pertama kali dibangun pada abad ke-8 hingga ke-9 oleh dinasti Mlaichacha dan kemudian mengalami renovasi besar pada abad ke-17 oleh Raja Nara Narayana dari dinasti Koch. Kompleks kuil terdiri dari 3 ruang utama, ruang barat berbentuk persegi panjang, ruang tengah berbentuk persegi dengan ukiran dan prasasti Raja Nara Narayana, serta ruang paling suci yang terletak di bagian terdalam. Ruang suci ini berupa gua bawah tanah dengan celah berbentuk yoni di batuan dasar yang dilalui oleh sumber air alami. Aliran air ini menjaga kelembapan gua dan dianggap sebagai simbol kesuburan serta kekuatan feminin. Salah satu aspek yang paling unik dari kuil Kamakya adalah festival tahunan Ambubachi Mela yang dirayakan setiap bulan Juni. Festival ini memperingati menstruasi tahunan Dewi Kamakya, sebuah fenomena yang diyakini menyebabkan air di gua bawah tanah berubah menjadi warna merah. Pagoda Swedagon. Pagoda Swedagon yang terletak di atas Bukit Singutara di Yangon, Myanmar adalah salah satu situs keagamaan Buddha paling suci dan misterius di dunia. Struktur utama pagoda ini menjulang setinggi 99 meter, dilapisi dengan ribuan lempengan emas yang beratnya mencapai puluhan ton. Puncak pagoda dihiasi dengan 4.531 berlian, termasuk batu berlian murni seberat 76 karat, serta ribuan batu permata lainnya seperti rubi, safir, dan mutiara. Pagoda ini tidak hanya menjadi simbol spiritualitas bagi umat Buddha Myanmar, tetapi juga mencerminkan keajaiban arsitektur kuno yang telah melampaui batas waktu. Menurut legenda, pagoda ini telah berdiri selama lebih dari 2.600 tahun, meskipun bukti arkeologis menunjukkan bahwa struktur awalnya kemungkinan dibangun antara abad ke-6 hingga abad ke-10 Masehi. Keunikan pagoda Swedagon terletak pada relik-relik suci yang disimpan di dalam stupa utamanya. Relik ini berasal dari 4 Buddha terdahulu, termasuk 8 helai rambut Buddha Gautama, tongkat Buddha Kakusanda, saringan air Buddha Konagamana, dan sepotong jubah Buddha Kasapa. Relik-relik tersebut diyakini memberikan energi spiritual yang luar biasa kepada kompleks pagoda ini. Selain itu, pagoda ini dikelilingi oleh lebih dari 70 stupa kecil yang masing-masing memiliki fungsi spiritual tersendiri. Kompleks ini menunjukkan perpaduan seni dan teknologi konstruksi kuno yang luar biasa dengan teknik pelapisan emas dan dilakukan secara bertahap selama berabad-abad sebagai bentuk penghormatan umat Buddha Myanmar terhadap tempat suci ini. Sebagai salah satu bangunan tertua di dunia yang masih berdiri kokoh, pagoda ini telah melintasi berbagai zaman dan peradaban. Meskipun Myanmar mengalami pasang surut sejarah termasuk kolonialisme dan konflik internal, pagoda Swedagon tetap terpelihara dengan penuh dedikasi oleh masyarakat setempat. Pemerintah Yangon bahkan menetapkan aturan bahwa tidak ada bangunan di kota tersebut yang boleh melebihi tinggi pagoda ini, menjadikannya sebagai pusat simbolis kota sekaligus lambang spiritualitas nasional bangsa Myanmar. Wat Rong Khun. Wat Rong Khun, atau yang lebih dikenal sebagai kuil putih, merupakan salah satu struktur keagamaan paling unik dan misterius di dunia. Terletak di Provinsi Chiang Rai, Thailand, kuil ini dibangun dengan konsep yang jauh berbeda dari kuil-kuil Buddha tradisional di Asia. Mayoritas strukturnya terbuat dari beton dan kayu, namun yang membuatnya mencolok adalah penggunaan cermin dan lapisan putih yang melambangkan kemurnian dan kebijaksanaan dalam ajaran Buddha. Cermin-cermin kecil yang tertanam di dinding dan ornamen kuil memantulkan cahaya matahari, menciptakan efek berkilauan yang terlihat bahkan dari jarak ratusan meter. Kuil ini dirancang oleh seniman Thailand ternama Salamchai Kosit Pitat yang memulai proyek renovasi dan pembangunan ulang pada tahun 1997 setelah kuil ini hampir hancur akibat kerusakan struktural dan kurangnya perawatan.
Desain kuil putih tidak hanya menunjukkan estetika bernilai tinggi, tetapi juga mengandung simbolisme spiritual yang mendalam. Setiap elemen arsitektur dan dekorasi kuil dirancang untuk mengungkap ajaran Buddha tentang kehidupan, kematian, dan pencerahan. Misalnya, jembatan yang menghubungkan pintu masuk ke kuil utama melambangkan perjalanan dari dunia fana menuju alam kebijaksanaan. Di sekeliling kuil terdapat patung-patung dan ukiran yang menggambarkan berbagai aspek mitologi Buddha, termasuk makhluk-makhluk mistis dan adegan-adegan dari alam neraka. Salah satu aspek yang paling menarik adalah penggunaan warna putih yang dominan, yang tidak hanya melambangkan kemurnian, tetapi juga menciptakan kontras yang tajam dengan lingkungan sekitarnya, seolah-olah kuil ini terpisah dari dunia material. Kuil Matahari Konark. Kuil Matahari Konark terletak di negara bagian Odisha, India, merupakan salah satu mahakarya arsitektur kuno yang paling misterius dan mempesona di dunia. Kuil ini didedikasikan untuk Dewa Surya, Dewa Matahari dalam agama Hindu. Dengan ketinggian mencapai 61 meter, struktur kuil dirancang menyerupai kereta raksasa yang ditarik oleh 7 kuda, melambangkan perjalanan matahari melintasi langit. Roda kereta yang diukir dengan detail menakjubkan berfungsi sebagai penanda waktu, menunjukkan pemahaman astronomi yang mendalam pada masa itu. Meskipun sebagian besar bangunan utama telah runtuh, sisa-sisa strukturnya masih memancarkan keagungan dan keindahan seni yang luar biasa. Salah satu aspek yang paling menarik dari kuil Konark adalah ukiran-ukiran rumit yang menghiasi dindingnya. Selain menggambarkan dewa-dewa, makhluk mitologis dan adegan kehidupan sehari-hari, kuil ini juga terkenal karena seni erotisnya yang menggambarkan mituna, pasangan dalam pose intim. Seni ini diyakini melambangkan kesuburan, kemakmuran, dan harmoni kosmik. Desainnya yang unik tidak hanya menunjukkan keahlian teknik dan seni yang tinggi, tetapi juga mengungkap pengetahuan astronomi yang canggih. Misalnya, posisi kuil dan ukiran rodanya dirancang sedemikian rupa sehingga dapat digunakan sebagai alat untuk memprediksi gerhana dan pergerakan matahari. Selain itu, legenda lokal menyebutkan bahwa kuil ini pernah memiliki magnet raksasa di puncaknya yang membantu menstabilkan struktur dan melambangkan kekuatan kosmik. Kuil Ta Prohm. Kuil Ta Prohm yang terletak di dalam kawasan Taman Arkeologi Angkor di Kamboja merupakan salah satu situs warisan dunia yang paling mempesona. Dibangun pada akhir abad ke-12 dan awal abad ke-13 pada masa pemerintahan Raja Jayawarman VII, kuil ini awalnya dikenal sebagai Raja Vihara, yang berarti biara kerajaan. Kuil ini didedikasikan untuk keluarga raja dan berfungsi sebagai pusat pendidikan agama Buddha Mahayana. Struktur utamanya mencakup area seluas sekitar 65 hektar dengan kompleks inti yang terdiri dari serangkaian galeri, menara, dan halaman yang saling terhubung. Desain arsitekturnya mencerminkan gaya khas Angkor dengan ukuran relief yang rumit dan simbol-simbol keagamaan yang mendalam. Namun yang membuat Ta Prohm benar-benar unik adalah interaksinya dengan alam, di mana pohon-pohon raksasa telah tumbuh di atas dan di antara struktur batu, menciptakan simbiosis antara manusia dan alam yang langka. Pohon-pohon besar yang mendominasi Ta Prohm, terutama spesies Tetrameles nudiflora dan Ficus gibosa, telah menjadi bagian integral dari karakter kuil ini. Akar-akar pohon ini menjalar dengan kuat melalui celah-celah batu, seolah-olah mencengkram dan menyatu dengan bangunan kuil. Beberapa akar mencapai panjang lebih dari 10 meter dan melingkari menara serta dinding dengan cara yang hampir organik. Proses alam ini telah berlangsung selama berabad-abad, dimulai ketika kuil ditinggalkan setelah keruntuhan Kekaisaran Khmer pada abad ke-15. Hutan tropis yang lebat secara perlahan menutupi situs ini dan pohon-pohon besar tumbuh di atas reruntuhan, menciptakan pemandangan yang seolah-olah kuil ini ditelan oleh alam. Fenomena ini tidak hanya mengungkap kekuatan alam yang tak terbendung, tetapi juga memberikan gambaran tentang bagaimana peradaban manusia dapat dilupakan dan diambil alih oleh waktu. Kuil Brihadiswara. Kuil Brihadiswara di Tanjavur, Tamil Nadu, India, merupakan salah satu mahakarya arsitektur Hindu yang paling menakjubkan dan misterius di dunia. Dibangun pada tahun 1010 Masehi oleh Raja-Raja I dari dinasti Chola, kuil ini didedikasikan untuk Dewa Siwa dan menjadi pusat spiritual serta budaya yang sangat penting pada masanya.
Menara utama kuil atau Vimana dengan ketinggian sekitar 66 meter merupakan salah satu struktur tertinggi di dunia pada zamannya dan dianggap sebagai pencapaian teknik arsitektur yang luar biasa. Konstruksi kuil ini menggunakan blok-blok granit raksasa yang diukir dengan presisi tinggi dan disusun tanpa menggunakan mortar atau bahan perekat modern, mengungkap tingkat keahlian teknik yang sangat maju dari para arsitek kuno kala. Kompleks kuil Brihadiswara yang saat ini merupakan bagian dari situs warisan dunia UNESCO memiliki luas sekitar 240 meter kali 120 meter. Dinding luar kuil dihiasi oleh ratusan patung dan relief yang menggambarkan dewa-dewi serta adegan-adegan dari kitab suci Hindu, mencerminkan keahlian seni pahat yang luar biasa. Di dalam kuil terdapat sebuah lingga raksasa, simbol Dewa Siwa dengan tinggi mencapai 3,7 meter yang diyakini sebagai salah satu yang terbesar di India. Di depan kuil terdapat patung Nandi, sapi suci yang terbuat dari batu monolitik dengan panjang sekitar 6 meter dan tinggi 3,6 meter yang menunjukkan tingkat keahlian seni pahat yang sangat tinggi. Salah satu aspek yang paling misterius dari kuil Brihadiswara adalah sistem akustiknya yang unik dan belum sepenuhnya dipahami. Fenomena akustik di dalam kuil di mana suara yang dihasilkan di area tertentu dapat terdengar dengan jelas di lokasi lain yang jauh, menunjukkan bahwa para arsitek kuno memiliki pengetahuan mendalam tentang fisika suara dan gelombang akustik. Desain kuil termasuk bentuk dinding, langit-langit, dan posisi pilar tampaknya dirancang secara khusus untuk menciptakan efek resonansi tertentu. Beberapa area di dalam kuil bahkan dapat menghasilkan gema yang bertahan dalam waktu yang lama. Kemampuan untuk merancang struktur dan akustik secanggih ini menambah lapisan misteri yang melingkupi kuil ini. Kompleks Gereja Batu Lalibela. Kompleks Gereja Batu Monolitik Lalibela terletak di wilayah Amhara, Ethiopia, merupakan salah satu mahakarya arsitektur religius yang menakjubkan di dunia. Dibangun pada abad ke-12 hingga ke-13 selama masa pemerintahan Raja Gebre Meskel Lalibela dari dinasti Zagwe, kompleks gereja ini kemudian dinamai Lalibela untuk menghormati sang raja tersebut. Gereja-gereja ini dirancang sebagai Yerusalem baru untuk umat Kristen Ethiopia yang tidak dapat melakukan ziarah ke Yerusalem asli karena konflik dan jarak yang jauh. Terdapat 11 gereja yang dipahat langsung dari batuan vulkanik basal dengan teknik konstruksi yang sangat canggih untuk zamannya. Gereja-gereja ini tidak dibangun dengan menumpuk batu, melainkan dipahat dari atas ke bawah ke dalam batu solid, menciptakan struktur yang terintegrasi sempurna dengan landscape alam. Gereja-gereja ini dibagi menjadi dua kelompok utama yang dipisahkan oleh Sungai Yordanos dengan satu gereja berdiri sendiri. Kelompok utara terdiri dari 5 gereja, kelompok selatan 5 gereja, dan Beit Georgis yang berdiri terpisah. Gereja Beit Georgis yang berbentuk salib adalah yang paling terkenal dan dianggap sebagai puncak pencapaian arsitektur Lalibela. Kedalaman pahatan gereja ini mencapai lebih dari 12 meter dengan ketinggian struktur yang mencapai 10 meter, menciptakan ruang interior yang luas dan kompleks. Setiap gereja dirancang untuk merepresentasikan elemen-elemen spiritual yang terkait dengan Yerusalem, termasuk Sungai Yordan dan Golgota. Sistem terowongan dan lorong-lorong yang menghubungkan gereja-gereja ini menambah dimensi mistis pada kompleks tersebut. Selain itu, gereja-gereja ini masih berfungsi sebagai tempat ibadah aktif hingga hari ini, menjadi pusat spiritual bagi umat Kristen Ortodoks Ethiopia. Ritual keagamaan, termasuk prosesi dan upacara, dilakukan secara teratur mempertahankan tradisi yang telah berlangsung selama berabad-abad. Keberadaan kompleks ini sebagai situs ziarah yang hidup menegaskan pentingnya Lalibela dalam konteks religius dan budaya Ethiopia. Beberapa teori mengusulkan bahwa pembangunan gereja-gereja ini melibatkan pengetahuan arsitektur yang sangat maju, mungkin dipengaruhi oleh kontak dengan peradaban lain atau bahkan bantuan dari luar. Menurut tradisi, Raja Lalibela membutuhkan waktu 24 tahun untuk menyelesaikan proyek tersebut dengan bantuan para malaikat. Saat ini, kompleks Lalibela telah menjadi pusat ziarah penting bagi penganut gereja Ortodoks Ethiopia. Setiap tahun ribuan peziarah dan wisatawan mengunjungi gereja-gereja ini. UNESCO mengakui nilai luar biasa dari situs ini dengan menetapkannya sebagai warisan dunia pada tahun 1978. Kuil Karnimata. Kuil Karnimata
terletak di desa Desnake, Rajasthan, India, merupakan salah satu tempat ibadah yang paling misterius dan unik di dunia. Kuil ini didedikasikan untuk Karni Mata, seorang tokoh spiritual abad ke-14 yang dianggap sebagai inkarnasi Dewi Durga. Arsitektur kuil ini menampilkan elemen-elemen khas Rajput dengan gerbang marmer yang dihiasi ukiran rumit dan dinding yang dipenuhi lukisan yang menggambarkan kehidupan Karni Mata. Namun yang membuat kuil ini benar-benar menonjol adalah keberadaan sekitar 20.000 tikus yang hidup bebas di dalam kompleks kuil. Tikus-tikus ini yang disebut kabas dianggap suci dan dipercaya sebagai reinkarnasi para pengikut Karni Mata. Ritual dan kepercayaan yang terkait dengan kuil Karni Mata mengungkap kompleksitas spiritualitas yang mendalam. Tikus-tikus di kuil ini diberi perlindungan dan perawatan khusus, termasuk persediaan makanan yang berlindungan dan perawatan khusus, termasuk persediaan makanan yang melimpah seperti biji-bijian, susu, dan air yang disediakan oleh para peziarah. Dalam tradisi setempat, menemukan tikus putih di antara ribuan tikus biasa dianggap sebagai pertanda keberuntungan yang langka. Selain itu, ada keyakinan bahwa memakan makanan atau minuman yang telah disentuh oleh tikus-tikus ini dapat membawa berkah. Praktik-praktik ini meskipun mungkin dianggap tidak biasa atau bahkan kontroversial oleh sebagian orang, mencerminkan penghormatan yang mendalam terhadap kehidupan dalam segala bentuknya. Keberadaan tikus-tikus ini juga menjadi simbol kesetaraan spiritual di mana semua makhluk dianggap memiliki nilai yang sama di mata Sang Ilahi. Kuil ini dibangun pada awal abad ke-20 oleh Maharaja Ganga Singh dari Bikaner, meskipun situsnya telah menjadi pusat pemujaan sejak abad ke-15. Legenda menyebutkan bahwa Karni Mata memohon kepada Dewa Yama, Dewa Kematian, untuk menghidupkan kembali seorang anak laki-laki yang meninggal secara tragis. Ketika permohonannya ditolak, Karni Mata mengutuk Yama dan menyatakan bahwa semua pengikutnya akan terlahir kembali sebagai tikus sebelum akhirnya bereinkarnasi sebagai manusia. Kisah ini menjadi dasar filosofis mengapa tikus dianggap suci di kuil ini. Kuil Padmana Baswami. Kuil Padmana Baswami yang terletak di Tiruvananthapuram, Kerala, India, merupakan salah satu kuil paling sakral di negara tersebut. Diperkirakan telah ada sejak abad ke-6 Masehi berdasarkan literatur Tamil kuno. Kuil ini mengalami renovasi besar pada abad ke-16. Kuil ini didedikasikan untuk Dewa Wisnu dan merupakan salah satu dari 108 kuil Vaishnavism. Arsitektur kuil ini menampilkan ikon-ikon Dewa Wisnu yang diukir pada batu besar yang dapat dilihat melalui 3 pintu luar. Pengelolaan kuil berada di bawah kepemimpinan keluarga kerajaan Travancore dengan perwalian yang didirikan pada tahun 1729. Kuil Padmana Baswami menyimpan misteri yang luar biasa dengan 6 kubah rahasia yang dinamai Chambers A hingga F yang konon menyimpan harta karun bernilai miliaran dolar. Pada tahun 2011, 5 dari 6 kubah ini berhasil dibuka, mengungkap kekayaan yang mencengangkan berupa patung emas, koin-koin kuno, permata, perak, dan berbagai perhiasan. Nilai total harta karun ini diperkirakan mencapai 22 miliar dolar Amerika Serikat. Salah satu permata yang paling mengesankan adalah berlian besar di antara emas 100 karat yang diperkirakan bernilai sekitar 30 juta dolar Amerika Serikat. Penemuan ini mengejutkan dunia dan menjadikan kuil Padmana Baswami sebagai salah satu kuil terkaya di dunia. Misteri terbesar kuil Padmana Baswami terletak pada Chambers Bay, satu-satunya kubah yang belum berhasil dibuka. Kubah ini diyakini sebagai yang paling suci dan menjadi rumah pujaan Sri Padmanabha. Legenda menyebutkan bahwa pintu Chambers Bay dijaga oleh 2 ular kobra raksasa dan dilindungi oleh mantra khusus yang ditempelkan oleh ratusan Siddha Purusas dan Tantriks. Kepercayaan setempat menyatakan bahwa membuka pintu ini tanpa izin akan mengakibatkan bencana besar di seluruh India, bahkan dunia. Ada pula yang mengatakan bahwa Chambers Bay terhubung langsung dengan dasar laut dan upaya membukanya secara paksa akan menyebabkan banjir besar di seluruh Kerala. Nest of Brodgar. Situs arkeologi Nest of Brodgar terletak di Pulau Mainland Orkney, Skotlandia, dan merupakan salah satu kompleks kuil Neolitik paling misterius di dunia. Dibangun antara tahun 3300 hingga 3200 sebelum Masehi, situs ini berfungsi sebagai pusat keagamaan dan sosial selama lebih dari 1000 tahun sebelum akhirnya ditutup sekitar tahun 2200 sebelum Masehi.
Kompleks ini terdiri dari serangkaian struktur monumental yang dikelilingi oleh tembok batu besar dengan ketebalan mencapai 4 meter dan tinggi sekitar 3 meter. Tembok ini mengelilingi area seluas sekitar 6.500 meter persegi, menciptakan ruang sakral yang terpisah dari pemukiman sekitarnya. Arsitektur situs ini menunjukkan tingkat kerumitan yang tinggi dengan penggunaan batu pasir dan batu kapur yang dipotong secara presisi, serta pola dekoratif yang rumit pada beberapa dinding. Temuan arkeologis seperti ukiran batu, alat-alat ritual, dan sisa-sisa hewan yang dikorbankan mengindikasikan bahwa situs ini memiliki peran penting dalam kehidupan spiritual masyarakat Neolitik. Situs ini tidak hanya terdiri dari satu bangunan tunggal, melainkan serangkaian struktur yang saling terhubung, termasuk ruang pertemuan, area ritual, dan juga observatorium astronomi. Beberapa temuan penting di situs ini termasuk batu-batu berukir dengan motif geometris dan simbol-simbol yang belum sepenuhnya terpecahkan maknanya. Selain itu ditemukan pula bukti penggunaan pigmen warna seperti oker merah yang menunjukkan bahwa dinding-dinding kuil mungkin dihiasi dengan pola atau gambar yang memiliki makna religius. Penelitian lebih lanjut mengungkap bahwa situs ini sangat terkait dengan fenomena astronomi seperti pergerakan matahari dan bulan yang menjadi bagian integral dari ritual dan kepercayaan masyarakat Neolitik. Hal ini menempatkan Nest of Brodgar sebagai salah satu situs prasejarah paling maju dalam hal pengetahuan astronomi dan arsitektur. Kuil Veerabhadra. Kuil Veerabhadra yang terletak di desa Lapakshi, Andhra Pradesh, India, adalah salah satu keajaiban arsitektur yang paling misterius di dunia. Dibangun pada abad ke-16 oleh dua bersaudara, Virupana dan Virana, di bawah pemerintahan Raja Achyutaraya dan Kerajaan Vijayanagara, kuil ini didedikasikan untuk Dewa Veerabhadra, salah satu manifestasi Dewa Siwa. Kuil ini terkenal karena pilar gantungnya yang tampak tidak menyentuh tanah dari 70 pilar yang menopang struktur kuil. Satu pilar menciptakan ilusi optik seolah-olah melayang. Fenomena ini telah menjadi subjek legenda dan spekulasi selama berabad-abad. Beberapa cerita lokal mengisahkan bahwa seorang insinyur Inggris pada masa kolonial mencoba memindahkan pilar tersebut, tetapi gagal dan meninggalkan bekas kecil pada struktur pilar. Keunikan arsitektur kuil ini tidak hanya terletak pada pilar gantungnya. Kuil Veerabhadra juga menampilkan ukiran batu yang rumit dan mural-mural indah yang menggambarkan kisah epik seperti Ramayana, Mahabharata, dan Purana. Interior kuil terdiri dari 3 bagian utama, yaitu aula pertemuan, ruang ante, dan tempat suci bagian dalam. Salah satu fitur luar biasa lainnya adalah patung Nandi raksasa yang diukir dari satu blok granit besar. Patung ini merupakan salah satu monolit terbesar di dunia dan menjadi simbol dedikasi spiritual kuil kepada Dewa Siwa. Selain itu terdapat mandapa atau aula pernikahan dengan pilar-pilar berukir yang menggambarkan penari, musisi, dewa, dan dewi. Pilar gantung di kuil ini tetap menjadi misteri hingga saat ini. Analisis ilmiah menunjukkan bahwa fenomena ini mungkin disebabkan oleh teknik konstruksi unik pada masa itu. Pilar-pilar dibuat lebih lebar di bagian atas dibandingkan bagian bawahnya, sehingga menciptakan ilusi optik yang membuatnya tampak melayang. Namun, legenda setempat menambahkan dimensi mistis pada struktur ini seperti cerita tentang darah yang keluar dari pilar ketika seorang insinyur Inggris mencoba memindahkannya. Kuil Hephaestus. Kuil Hephaestus yang terletak di bagian barat laut Agora, Athena, Yunani, merupakan salah satu contoh paling terpelihara dari arsitektur kuil Doria dari periode klasik. Dibangun antara tahun 449 hingga 415 sebelum Masehi selama masa damai Perikles, kuil ini dirancang oleh arsitek Iktinos, yang juga berkontribusi pada pembangunan Parthenon. Kuil ini didedikasikan kepada Hephaestus, dewa api dan pengerjaan logam, serta Athena Ergen, dewa kerajinan dari industri. Lokasinya di Agora, pusat perdagangan dan kehidupan sosial Athena, mencerminkan pentingnya kuil ini tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai simbol budaya dan ekonomi masyarakat Yunani kuno. Struktur kuil ini dibangun menggunakan marmer Pentelik dan Parian yang terkenal karena kekuatan dan keindahannya dengan dimensi panjang 31,7 meter dan lebar 13,7 meter.
Kuil ini memiliki 34 kolom doria yang masing-masing setinggi 5 meter dengan konfigurasi 6 kolom di bagian depan dan belakang serta 13 kolom di setiap sisi. Keunikan arsitektur kuil Hephaestus terletak pada daya tahannya yang luar biasa. Elemen dekoratif seperti frieze dan metope masih utuh hingga saat ini, mengungkap narasi mitologi Yunani yang mendalam. Frieze kuil menggambarkan adegan dari Labours of Theseus dan Labours of Heracles, dua pahlawan besar dalam mitologi Yunani. Metop di bagian timur menampilkan pertempuran antara Theseus melawan Kentaur, sementara metop di bagian barat menggambarkan perang antara bangsa Lapith dan Centaur. Selain itu, Pronos dan Opisthodomos kuil dihiasi dengan patung-patung dewa serta pahlawan mitologi Yunani, termasuk patung Hephaestus dan Athena yang dibuat oleh pematung Alcamenes. Beberapa ahli percaya bahwa kuil ini mungkin juga digunakan sebagai tempat menyimpan atau perbendaharaan bagi serikat pengrajin di Athena. Pada abad ke-7 Masehi, kuil ini diubah menjadi gereja Kristen Ortodoks yang didedikasikan untuk Santo George Akamates. Selama pendudukan Ottoman, kuil ini tetap berfungsi sebagai gereja resmi Ortodoks Yunani. Pada abad ke-19, bangunan ini sempat digunakan sebagai museum sebelum akhirnya dikembalikan ke bentuk aslinya sebagai kuil kuno. Keberlanjutan fungsi bangunan ini selama berabad-abad menunjukkan daya tahan fisik serta nilai historisnya yang luar biasa. Kuil Stambeswar Mahadev. Kuil Stambeswar Mahadev terletak di wilayah Gujarat, India dan merupakan salah satu situs keagamaan yang paling unik di dunia. Kuil ini didedikasikan untuk Dewa Siwa, salah satu dewa utama dalam agama Hindu, dan memiliki sejarah yang diperkirakan telah ada sejak zaman kuno. Lokasinya yang berada di dekat Teluk Kambat membuat kuil ini terkenal karena fenomena alam yang luar biasa. Setiap hari kuil ini mengalami siklus pasang surut air laut yang menyebabkan bangunannya terendam sepenuhnya saat air pasang dan muncul kembali saat air surut. Proses ini terjadi 2 kali dalam sehari, menciptakan ilusi seolah-olah kuil tersebut menghilang dan muncul kembali secara berkala. Fenomena ini tidak hanya menarik perhatian dari segi keagamaan, tetapi juga dari perspektif geografis dan ilmiah. Dari segi geografis, kuil Stambeswar Mahadev terletak di daerah pesisir yang memiliki amplitudo pasang surut yang signifikan. Ketinggian air laut di sekitar kuil dapat naik hingga beberapa meter, menenggelamkan seluruh struktur kuil selama beberapa jam. Proses ini terjadi karena pengaruh gravitasi bulan dan matahari terhadap pergerakan air laut yang dikenal sebagai fenomena pasang surut. Kuil ini dibangun pada ketinggian yang relatif rendah, sekitar 2 hingga 3 meter di atas permukaan laut rata-rata, sehingga sangat rentan terhadap perubahan ketinggian air. Struktur kuil tersendiri terbuat dari batu dan memiliki ukuran yang relatif kecil. Dengan tinggi sekitar 4 meter dan luas area sekitar 20 meter persegi, kemampuan sederhana desainnya mampu bertahan terhadap tekanan air laut yang berterus-menerus, menunjukkan keahlian arsitektur yang luar biasa dari pembangunannya. Fenomena unik yang terjadi di kuil Stambeswar Mahadev menjadikannya salah satu kuil paling misterius di dunia. Kemampuannya untuk menghilang dan muncul kembali secara teratur telah memicu berbagai spekulasi dan penelitian ilmiah yang belum terpecahkan hingga sekarang. Kuil Karnak. Kompleks kuil Karnak di Luxor, Mesir, merupakan salah satu situs keagamaan terbesar dan paling menakjubkan di dunia. Dibangun selama lebih dari 2000 tahun, mulai dari sekitar tahun 2000 sebelum Masehi hingga 360 sebelum Masehi, kompleks ini mencakup area seluas 200 hektar dan terdiri dari berbagai kuil, kapel, dan struktur lainnya. Kuil utama didedikasikan untuk Dewa Amun-Ra yang dianggap sebagai raja para dewa dalam mitologi Mesir kuno. Setiap Fir'aun yang berkuasa selama periode pembangunan berkontribusi pada perluasan dan pengembangan kompleks, menjadikannya cerminan evolusi arsitektur, seni, dan kepercayaan Mesir kuno. Salah satu aspek yang paling mengesankan di kuil Karnak adalah Aula Hypostyle yang megah. Aula ini memiliki 134 kolom raksasa dengan 12 kolom pusat yang mencapai ketinggian hampir 24 meter. Kolom-kolom ini dihiasi dengan ukiran rumit dan hieroglif yang menggambarkan adegan-adegan keagamaan dan sejarah. Selain itu, kompleks ini juga mencakup Danau Suci, sebuah danau buatan berukuran 120 meter x 77 meter yang digunakan untuk ritual pemurnian dan upacara keagamaan.
Jalan Sphinx yang menghubungkan kuil Karnak dengan kuil Luxor sepanjang 2,7 km dihiasi dengan 1.200 patung Sphinx berkepala domba yang melambangkan Dewa Amun. Meskipun sebagian besar struktur kuil Karnak masih berdiri tegak, banyak aspek dari kompleks ini yang tetap misterius dan belum sepenuhnya dipahami. Penelitian arkeologi terbaru mengungkap adanya ruang-ruang tersembunyi dan lorong-lorong rahasia yang belum dieksplorasi sepenuhnya. Salah satu penemuan penting adalah Caiquet Court, sebuah area di mana ratusan patung dan artefak ditemukan terkubur, diduga untuk perlindungan. Ekskavasi di sekitar Danau Suci juga telah mengungkap bukti-bukti baru tentang praktik keagamaan dan teknik rekayasa air canggih yang digunakan oleh orang Mesir kuno. Para ahli percaya bahwa masih banyak rahasia yang tersimpan di dalam dinding-dinding kuil ini menunggu untuk diungkap. Kuil Previhar. Kuil Previhar adalah salah satu mahakarya arsitektur Khmer yang mencerminkan kejayaan budaya dan spiritual kerajaan Khmer. Terletak di puncak pegunungan Dangkrek pada ketinggian 525 meter di atas permukaan laut, kuil ini dibangun pada abad ke-11 untuk memuliakan Dewa Siwa dalam bentuk Sri Sikaraswara atau penguasa puncak. Kompleks ini mencakup serangkaian bangunan suci yang dihubungkan oleh jalan setapak dan tangga sepanjang 800 meter. Meskipun jejak sejarahnya dapat ditelusuri hingga abad ke-9, pembangunan utama kuil ini berlangsung pada masa pemerintahan Raja Suryavarman I dan Raja Suryavarman II. Lokasinya yang terpencil di perbatasan Kamboja dan Thailand, jadikan kuil ini tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai simbol identitas nasional Kamboja. Keunikan arsitektural kuil Previhar terletak pada penyesuaiannya dengan lanskap alam yang dramatis. Setiap elemen bangunan dirancang dengan cermat untuk menyatu dengan lingkungan sekitarnya. Relief-relief batu yang menghiasi kuil ini menggambarkan mitologi Hindu, terutama kisah-kisah yang berkaitan dengan Dewa Siwa. Selain itu, dekorasi ukiran seperti naga berkepala banyak dan lingga-lingga simbolis menambah nilai artistik dan religiusnya. Meskipun beberapa bagian bangunan telah menjadi reruntuhan, kualitas seni ukirannya tetap terjaga dengan baik berkat lokasi terpencilnya yang melindungi kuil dari merusakan besar selama berabad-abad. Sejarah kuil Previhar diwarnai oleh sengketa perbatasan antara Kamboja dan Thailand yang berlangsung selama beberapa dekade. Konflik ini bermula dari perjanjian antara Prancis dan Kerajaan Siam pada awal 1900-an saat Kamboja masih berada di bawah kekuasaan Prancis. Pada tahun 1962, Mahkamah Internasional memutuskan bahwa kuil ini berada di wilayah Kamboja. Meskipun demikian, ketegangan kembali memuncak pada tahun 2008 ketika UNESCO menetapkan Previhar sebagai situs warisan dunia. Hal ini memicu konflik bersenjata antara kedua negara yang akhirnya diselesaikan melalui putusan Mahkamah Internasional pada tahun 2011 yang menegaskan kembali kedaulatan Kamboja atas kuil tersebut. Kompleks kuil Previhar yang memiliki luas 22 km persegi ini pernah terlupakan di tengah hutan lebat dan menjadi sasaran pencerahan sebelum akhirnya mendapatkan pengakuan internasional. Kuil Abu Simbel. Kuil Abu Simbel terletak di jantung Gurun Nubia, Mesir. Kuil Abu Simbel merupakan salah satu situs arkeologi paling misterius di dunia. Dibangun oleh Firaun Ramses II pada abad ke-13 sebelum Masehi, kompleks ini terdiri dari dua kuil megah yang dipahat langsung ke dalam tebing batu pasir. Kuil Agung Ramses II yang didedikasikan untuk Dewa Amun-Re, Rahorakti, dan Ptah menampilkan 4 patung raksasa Ramses II yang duduk berdampingan di fasadnya, masing-masing setinggi sekitar 20 meter. Sementara itu, kuil kecil dipersembahkan untuk Dewi Hathor dan Ratu Nefertari, istri utama Ramses II. Keunikan Abu Simbel terletak pada presisi arsitekturnya yang luar biasa. Kuil ini dirancang sedemikian rupa sehingga 2 kali setahun, pada 22 Februari dan 22 Oktober, sinar matahari menembus hingga ke ruang paling dalam kuil, menerangi 3 dari 4 patung dewa yang ada di sana. Fenomena ini diyakini bertepatan dengan hari kelahiran dan penobatan Ramses II. Keajaiban arsitektur ini mengungkap pengetahuan astronomi dan keterampilan teknik yang maju dari peradaban Mesir kuno. Selain itu, terdapat relief dan hieroglif yang menghiasi dinding kuil, menceritakan kisah kemenangan Ramses II dalam pertempuran Kades. Kuil ini pernah terlupakan selama berabad-abad, terkubur di bawah pasir gurun sedalam 10 meter.
hingga ditemukan kembali pada awal abad ke-19. Penemuan ini memicu gelombang Mesir mania di seluruh dunia. Namun, tantangan terbesar datang pada tahun 1960-an ketika pembangunan bendungan Aswan mengancam keberadaan kuil. Dalam upaya penyelamatan berskala internasional yang dipimpin UNESCO, seluruh kompleks kuil dipotong menjadi blok-blok besar dan dipindahkan 200 meter ke lokasi yang lebih tinggi. Operasi pemindahan yang rumit ini tidak hanya menyelamatkan Abu Simbel, tetapi juga menjadi cikal bakal terbentuknya Konvensi Warisan Dunia UNESCO. Kuil Kedarnath. Kedarnath yang terletak di ketinggian 3.583 meter di Garhwal, Himalaya, Uttarakhand, India, adalah salah satu situs paling suci dalam agama Hindu dan bagian dari Panch Kedar. Kuil ini didedikasikan untuk Dewa Siwa dan dikenal sebagai salah satu dari 12 Jyotirlinga, manifestasi sakral Dewa Siwa yang dipercaya memiliki kekuatan ilahi luar biasa. Dibangun dari batu-batu besar tanpa menggunakan perekat dan semen, arsitektur kuil ini membuktikan keahlian teknik kuno yang sangat luar biasa. Meski telah berusia lebih dari 1.200 tahun, asal-usul pasti kuil ini tetap menjadi misteri besar. Legenda menyebutkan bahwa kuil ini dibangun oleh Pandawa dari epos Mahabharata sebagai bentuk penebusan dosa setelah Perang Besar Kurukshetra. Sementara beberapa sumber lainnya mengaitkan pembangunannya dengan Adi Sankaracarya pada abad ke-8 Masehi. Keunikan kuil Kedarnath tidak hanya terletak pada sejarah dan arsitekturnya, tetapi juga pada fenomena alam dan spiritual yang menyertainya. Lingam di dalam kuil memiliki bentuk segitiga yang tidak biasa, berbeda dengan lingam oval atau bulat yang umum ditemukan di tempat lain. Selain itu, ukuran lingam ini dikabarkan terus menyusut, yang menurut kepercayaan tertentu menandakan akhir zaman Kali Yuga ketika lingam sepenuhnya tenggelam ke dalam bumi. Kuil ini juga memiliki daya tahan luar biasa terhadap bencana alam. Pada banjir besar tahun 2013 yang menghancurkan hampir seluruh wilayah sekitarnya, kuil Kedarnath tetap berdiri kokoh tanpa kerusakan berarti. Sebuah fenomena yang hingga kini belum dapat dijelaskan secara ilmiah. Menurut legenda, Dewa Siwa pernah menyamar menjadi seekor banteng untuk menghindari Pandawa dan kemudian menghilang ke dalam tanah di lokasi kuil ini. Punuk banteng tersebut muncul sebagai proyeksi berbentuk kerucut yang kini disembah sebagai Sadasiva di dalam kuil. Selain itu, diyakini bahwa Pandawa mencapai moksa atau pembebasan spiritual setelah bertemu Dewa Siwa di tempat ini. Kepercayaan tersebut menjadikan Kedarnath sebagai simbol transformasi spiritual dan kekuatan ilahi alam semesta.